ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia dan rahmatnya, kasih sayangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa meridhai kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan, tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya wasiatkan bagi diri saya pribadi dan antum semua agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa, perhatikan. Takwa adalah sebuah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan begitu pula umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah mewasiatkan, mewajibkan, mengharuskan orang-orang ahli kitab sebelum kalian, begitu pula kalian, an ittaqullah, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bertakwa secara umum dalam artian melakukan ibadah, perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi secara keseluruhan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita akan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah nikmat yang luar biasa, yang lebih besar dari segala-galanya, yang lebih besar dari nikmat harta, nikmat dunia. Nikmat tersebut adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita bisa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman yashrah sadrahu lil Islam, fa huwa 'ala nurin min rabbih." Orang-orang yang diberikan kelapangan hati dan jiwa untuk menerima agama Islam, fa huwa 'ala nurin min rabbih, maka dia telah berada di atas cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Hidayah Islam adalah hidayah yang tidak bisa didapatkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala yang Ia kehendaki. Tatkala kita menjadi seorang muslim, bahkan mungkin terlahir dari perut ibu yang muslim, orang tua yang muslim, keluarga yang muslim, itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur." Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian kufur terhadapku. Allah yang mengingatkan. Dan Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur hamba-hamba, jikalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku atasmu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tatkala kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu, yaitu agama Islam. "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menginginkan agama selain agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima darinya. Bagaimanapun banyak dia berinfak, tapi dia bukan orang muslim, Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti dia, hamba tersebut, di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu jangan sampai kita mencoret sedikit pun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Al-i'tiraf bil qalb. Kita harus meyakini bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Anda yang mencari, bukan. Itu hanya salah satu usaha dan ikhtiar kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan nikmat Islam kepada kita, kita tidak akan mendapatkan. Walaupun mungkin hamba tersebut adalah keluarganya Nabi. Lihat pamannya Nabi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi dia hidayah Islam, nikmat Islam, Allah tidak akan buka pintu tersebut. Tidak bisa. Allah sampai mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, kamu tidak akan mampu memberikan hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah yang berhak memberikan hidayah taufik. Nabi Muhammad SAW hanya bisa memberikan hidayah irsyad wal bayan, penjelasan, petunjuk, ini loh yang benar, ini yang Islam, ini yang kufur, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang sesuai sunnah, ini yang tidak sesuai sunnah. Nabi SAW telah menjelaskan. Oleh karena itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Inna kunna azilla qaumin. Dahulunya kami adalah kaum yang paling hina. Fa'azzana Allah bil Islam. Maka Allah muliakan kita dengan agama Islam. Famahma talabtum al-izzata min ghairi Islam. Bagaimanapun kalian atau kita, kata beliau radhiyallahu taala anhu warḍah, mencari kesuksesan, mencari kebanggaan, kemuliaan dari selain Islam, azallan Allah. Allah yang akan mencoreng kita, Allah yang akan menghinakan kita.
Agama Islam tidak akan pernah di bawah. Nabi SAW pernah bersabda, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan pernah terkalahkan. Tapi kenapa kaum muslimin pada zaman kita sekarang ini, subhanallah, merasa terhina, merasa kalah? Kenapa? Itu disebabkan karena ulah dari tangan kita, para jemaah. Mungkin kita banyak tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang mana beliau mengatakan di dalam doa tersebut, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kami sengaja melakukannya, dan kami juga berlindung, beristighfar, meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang kami tidak sengaja melakukan. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi, kurang lebih 12 jam lagi, kurang lebih, akan terjadi. Kita tidak berani mengatakan pasti terjadi, akan terjadi sebuah kejadian yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara, qala faman. Yang artinya, sesungguhnya kalian wahai umatku, kata Nabi Muhammad SAW, akan mengikuti sunnah-sunnah, cara-cara, tuntunan-tuntunan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jikalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Apa kata para sahabat? Apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kau maksud, wahai Nabi? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nabi SAW sudah mewanti-wanti, Nabi SAW sudah mengingatkan. Sudah 1000 tahun yang silam Nabi Muhammad SAW mengingatkan. Akan tetapi sayang beribu sayang, yang harusnya perayaan tersebut dimiliki oleh orang-orang kafir, yang paling sibuk adalah kaum muslimin. Di mana letak kemuliaan mereka? Di mana letak kehormatan mereka? Sadar kita. Ana sebagai penyampai, antum sebagai pendengar, kita sama-sama saling memperbaiki. Yang dulunya mungkin kita ikut, sekarang kita berhenti. Mohon maaf, ini bukan masalah toleransi, yang mana banyak sekali orang yang menyalahgunakan kata toleransi. Toleransi di bidang muamalah, na'am, yajuz, boleh. Tapi kalau toleransi di dalam masalah akidah, apakah masalah tahun baru ini akidah? Akidah, prinsip. Oleh karena itu kita harus tahu, kita harus meyakini bahwasanya perayaan tersebut bukan dari agama Islam. Bukan dari agama Islam. Anda muslim, kokohkan iman Anda. Jangan kita sibukkan diri kita dengan menunggu, bahkan sampai mengikuti. Nasallallahu salamata wal afiyah. Secara tidak langsung kita mengikuti acara kaum kufar. Kami tidak mengatakan Anda langsung kafir, la. Akan tetapi itu sebuah kemaksiatan yang kami khawatir akan mengantarkan Anda kepada kekufuran dan Allah mencabut nyawa Anda tatkala hal tersebut terjadi. Dan yang kita semua inginkan husnul khatimah, akhir yang baik. Ingat, kita harus meyakini perayaan tersebut bukan dari agama Islam. Perayaan tersebut dari kaum kufar yang merayakan dewa mereka. Yang mana dewa mereka katakan, dewa mereka ada yang wajahnya hadap depan, hadap belakang, untuk memperingati hari tahun baru.
lancang sekali. Ini hak, wajib kita sampaikan. Anda terima, Allah Subhanahu wa taala yang akan ganjar. Anda tidak terima, Allah yang akan menganjar. Makanya Allah telah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, "Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman ayo, yang mau kufur silahkan. Makanya di dalam agama Islam tidak ada pemaksaan, la ikraha fid din. Tidak ada. Tapi kalau antum sudah masuk ke dalam agama Islam, jangan setengah-setengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fi silmi kafah." Masuk ke dalam agama Islam secara sempurna. Terutama masalah akidah kita, keyakinan kita, prinsip hidup kita sebagai seorang muslim. Jangan kita menjual agama kita dengan sesuatu yang remeh. Subhanallah. Oh, ini kan toleransi. Bukan toleransi. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa." Orang-orang kafir itu menginginkan kalian kufur, wahai orang-orang Islam, sehingga kalian sama. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Mereka menginginkan agar ada mudahana, korbanan agama, kita mengorbankan agama, sehingga mereka berbuat lunak kepada kita. Harus tegas kita, kuat sebagai seorang muslim. Sibukkan diri kita dengan ibadah, agama Islam, ibadah. Apa yang kita lakukan kalau malam? Apa? Nabi SAW pernah bersabda, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzatu istighna'u 'anil nas." Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin tatkala dia bangun malam, salat, ibadah. Dan kemuliaannya adalah tatkala dia tidak butuh kepada manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku seiman, kaum muslimin, wahai orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah agama Islam, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa agama Islam, iman, merupakan nikmat yang sangat besar. Jangan sampai kita menyalahgunakan. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat tersebut, bahkan mengingkari nikmat tersebut. Gunakan kesempatan tersebut. Allah berikan kita lampu agar kita bisa berjalan. Yang mana lampu tersebut, cahaya tersebut nanti kita akan petik juga di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Hadid, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim." Tatkala kaum mukminin nanti dari kiamat saling melihat satu sama lain, ada cahaya memancar dari mereka, di antara mereka, dan ada orang yang mengatakan busyrakumul yawm, kabar gembira bagi kalian. Apa? Surga yang mana mengalir dengan sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan. Kemenangan seorang muslim adalah bukan tatkala dia bisa melumpuhkan musuh. Kesuksesan seorang hamba bukan tatkala dia mendapatkan gelar profesor, doktor, apa segala macam. La. Kemenangan yang nyata adalah tatkala seorang hamba tersebut dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari api neraka. Subhanallah. Itulah kesuksesan yang abadi. Oleh karena itu, mari kita kuatkan iman kita, kokohkan ketakwaan kita, tingkatkan lagi. Kita harus tahu mana yang ajaran agama Islam dan mana yang bukan ajaran agama Islam, agar kita betul-betul fisil mikafah di dalam agama Islam secara menyeluruh.
Bukan setengah. Yang penting saya Islam lah. Betul Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat nanti orang-orang yang berbuat dosa dari neraka. Tapi siapa yang menjamin Anda selalu di atas ketaatan? Siapa yang menjamin kita bahwasanya kita tetap berada di atas Islam? Siapa? Kalau ada orang yang bisa menjamin dirinya bahwasanya dia ahli surga, nah ini bukan orang Islam. Karena takdir semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Khutbah yang singkat ini bermanfaat dari khotib pribadi dan jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita, hati kita, kuatkan batin kita agar kita betul-betul meraih kemuliaan di atas agama Islam. Jangan sampai kita hina, jangan sampai kita menjual agama kita dengan sesuatu yang remeh dari dunia. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله لي ولكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.